Berbahaya. Kali ini Samsul Arif. Siapa yang akan dia berikan? Masih bingung, masih mikir. Jabret! Cas Samsul lagi-lagi tanpa perayaan yang biasa dia lakukan. Mantan klubnya diikuti oleh semua sorakan dari Coach Aji Santoso. Tanpa kita lihat tiba-tiba bola di depan, belum ada rekan, dan seorang Cas Samsul Arif Udin berhasil memecahkan kebutuhan dalam derby Jawa Timur. Cas Samsul jebret Super Beyond, Persebaya unggul 1-0 atas Arema. Sujud. Wassalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Saya rukun kusali baru. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ya Jaksul, gimana aktivitas sampean kita ini kan jauh dari keluarga itu, terus rutin untuk ya sholat, terus mungkin ritual-ritual yang lain itu gimana sampean menjalani itu? Ya ini kan memang berawal dari saat pandemi ini memang semuanya berjalan tidak normal ya. Kita sebagai pemain bola, terus sistem kompetisi yang seperti sekarang ini ya memaksa kita untuk tetap di area hotel dan nggak bisa keluar. Dan ini awalnya dulu kan pas ini ya awal-awal putaran pertama Liga 1 kita waktu itu aturannya kan nggak boleh keluar, semua pemain prokes kan, aturan ketat, dan kita mau ke masjid, mau istilahnya ya tetap jamaah, menjaga jamaah, dan kita belum bisa waktu itu. Terus kita bikin grup dan alhamdulillah Pak Hakim orangnya super aktif dan jadi imam kita, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali jamaah pesertanya. Ada berapa sekarang ya Zokin di grup? Berapa? Kira-kira ada 17 sampai 20-an. Ya alhamdulillah ini kan minimal menjaga kekompakan kita, terus mendekatkan kita, sama-sama saling mengingatkan untuk terus ingat beribadah. Dan ya alhamdulillah ini menimbulkan aura positif buat tim ini, buat teman-teman. Berarti ya inisiator untuk grup itu waktu itu sampean ya? Ya dibilang enggak juga sih, sebenarnya kan kita sama Pak Hakim sama teman-teman yang lain juga pengen tetap menjaga ibadahnya. Terus daripada waktu itu kita kan di luar mungkin resikonya tinggi juga, riskan juga, waktu itu pandemi masih lumayan tinggi kasusnya. Kita ya berinisiatif untuk melakukan jamaah di area hotel aja. Ya Sul, tadi malam tidur jam berapa? Mambengi jam 3:30, jam 4-an, nggak bisa tidur soalnya kalau kita mau pertandingan, selesai pertandingan itu kadang susah tidur. Pemain banyak sekali, memang hampir semua pemain seperti itu, apalagi di sini kan Bali itu 1 jam lebih cepat dari kita, otomatis kan selesai pertandingan kita sampai hotel jam 1, kita mau langsung tidur juga nggak bisa. Terus kemarin tadi malam tensi pertandingan lumayan, pressure-nya juga lumayan ketat, jadi kita juga masih sedikit sampai hotel masih kepikiran, setengah 4 jam 4-an baru tidur. Waktu kemarin sampai cetak gol itu kan selebrasinya itu begini tuh Mas. Apa itu maknanya tuh? Telunjuk tangan ke atas saja. Iya itu spontanitas saja itu. Sebenarnya saya terinspirasi Khabib Nurmagomedov ya, yang UFC saya suka nonton, ya penggemar UFC juga. Khabib suka selebrasi seperti itu.
ya menuju kalau dia bukan apa-apa, yang jelas semua itu berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya spontan aja pingin, ya memang saya merasa memang saya bukan siapa-siapa, itu semua karena Allah. Lalu Jasul, mungkin pertanyaan-pertanyaan penting kayak kemarin yang tensinya tinggi, gitu kan. Apa ada ritual khusus untuk menyambut itu? Mungkin dari doa atau apa? Atau Kalau ritual khusus sih enggak ya Pak ya. Kalau kita jamaah 5 waktu ya, iya, sholat 5 waktu mesti Abah Takim yang mimpin doa, terus ya pasti terseliplah buat Persebaya, pasti itu kita kan ya harus mengetuk pintu langit untuk semua yang hajat kita di dunia. Barangkali ada yang diingatkan kepada semuanya bahwa tentang kewajiban untuk ini Pak, sholat 5 waktu Pak. Terus terutama di teman-teman ini kita jauh dari keluarga gitu kan Pak. Ya Pak. Ya awalnya memang apa yang sampaikan Samsul benar. Jadi kita sholat yang paling afdol adalah sholat berjamaah. Ya biasanya kalau sebelum pandemi sepanjang masih mendengarkan azan berada di masjid, itu biasanya saya insya Allah akan datang masjid, dan biasanya sama Samsul dimanapun berada, di Solo, di Jogja, asal ada dengar suara azan masih bisa didengar, itu kita akan ke sana. Tapi berhubung pandemi dan kita tidak diperkenankan kumpul dengan berkerumun dan sebagainya, kita jaga itu. Dan inisiatif Samsul bah ya kok gawe grup sholat berjamaah, mau Sul, pokoknya itu datangnya jangan dari saya, tapi kalau dari pemain saya hanya kepingin mengiyakan yang satu dengan kita sholat berjamaah, dungoni wong jamaah itu dijawab Allah. Yang pertama, yang kedua, kebiasaan kalau kita di dalam sholat itu kan juga ada meminta kepada Allah, terutama di saat-saat sujud terakhir. Itu biasanya saya biasanya pakai sedikit agak lama. Nah, di situ kok jaluk opo ae wis. Ya to, ojo jaluk menang. Surga dikekno karo Allah. Jadi sebetulnya ini urusan pertandingan lawan ini sebenarnya itu urusan kecil kan? Urusan kecil. Nah, jadi kewajiban kita adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wis gak usah dikokon itu, otomatis. Seperti Samsul bilang, masuk turungi bengi ya apa, tapi lah wae sholat. Insyaallah kalau orang yang sholatnya sudah direksa, dijaga oleh Allah, insyaallah tangi, wis gak usah alarm. Jadi bukan hanya subuh, ya misalnya terutama yang Samsul, alhamdulillah saya lihat Samsul ini orangnya selain ya mungkin dia menganggapnya bahwa sepak bola ini adalah ibadah. Sepak bola itu ibadah. Ibadah. Jadi kalau gaji itu syarat sahnya ibadah. Ya. Jadi di situ itu, dan saya senang dengan jamaah ini. Paling tidak kita ada komunikasi. Ya, dalam pemain iso cerita kan gitu. Tadi dengan jamaah itu ada apa, dan itu lebih menguatkan. Satu, yang kedua, dengan kita sholat berjamaah bahwa ketika kita akan bertanding sebagainya, itu ada orang yang di belakang kita, kekuatan di belakang kita, yaitu adalah doanya mau kumpul bareng-bareng. Dan itu saya pikir bagus sekali. Insya Allah ini dan itu kebiasaan saya dimanapun saya ikut klub apapun selalu, tapi bukan saya mengajak, tapi kalau misalnya pemain aku ayo monggo, dan itu memang seneng gitu loh. Sholat menggerakkan sholat jamaah. Iya, sholat jamaah, dan itu memang inisiatifnya, dan grup itu ya Samsul yang sebagai admin. Sul, coba bapak yang Kristen sudah bodoh, sudah selalu sudah bodoh. Artinya kita kadang-kadang bercanda. Ya setiap mungkin kurang 5 menit, 10 menit, misalnya Samsul atau siapapun itu di tausiah, misalnya kan ada itu kan. Iya. Gitu. Ayo rek siap-siap wayai subuh. Siap-siap wayai semacam ya, walaupun guyonan wayai. Nah, itu artinya kadang-kadang ayo menjemput nikmat Allah yang berupa sholat berjamaah, dan itu yang membuat paling tidak dengan sedikit mengingatkan itu kan dakwah itu kan tidak mesti kita ceramah.
dengan begini aja seperti Samsul, atau seperti kebiasaan kita itu akhlak kita menunjukkan bahwa itu kita udah dakwah kan gitu. Barangkali juga yang terpenting ini ya, Pak ya sama Cak Sul. Artinya kemarin kan semuanya konsentrasi tersedot pada pertandingan, seakan-akan itu segala-galanya. Bahwa itu ya sudah selesai, kita kembali bahwa hari ini itu aktivitas selanjutnya ya sebagai umat Ya, sepak bola itu romantika hidup kita jalan ya kebetulan kita kita mencari nafkah dengan sepak bola ya toh, dengan begitu ya wis iku dalane gitu. Tapi tetap jangan meninggalkan kewajiban utama kita sebagai manusia adalah yaitu Pak wa makhlukul jinna wal insa liya'budun ibadah hanya untuk beribadah kepada Allah dan ya, sebagai muslim dan saya yakin ya karena apa barang siapa yang urusan akhiratnya kata Allah, urusan dunia urusanku kata Allah, cilik gitu loh. Dan itu saya yakin gitu. Ya misalnya kita main bal-balan, draw kalah, soalnya saya ngatur kan itu. Kalau kon jalukku temen kata Allah, aku kayak kon ya teman-teman. Tapi kon jalukku biasa-biasa aja dari Allah, ya tak kayak biasa-biasa aja loh. Dan itu saya yakin. Ya sebagai sesama muslim kan kita harus menjaga silaturahmi, menjaga persaudaraan. Kalau sepak bola kan memang sepak bola itu kan ya memang permainan yang apa ya, syarat emosi, syarat intrik, syarat gesekan. Nah, tapi di luar itu kan kita sebagai seorang muslim harus saling bersaudara. Ya itu udah. Kalau sepak bola ya kita harus tetap rukun, tetap menjaga tali silaturahmi. Sepanas apapun hanya 90 menit ya. Ya, selanjutnya setelah itu kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Sajane bal-balan kabeh itu sing baru rame kan media ya. Ya kita sebagai hampir semua sama pemain kan apa kabeh sing rame kan sing buru-buru. Mana kita menganggap biasa-biasa. Kita artinya ketika ya betul 90 menit itu rivalitas kan setelah 90 menit selebihnya memang harus begitu. Kabeh iki konco jajane. Ya tuh. Jadi istilahnya di 90 menit itu semuanya punya tanggung jawab sebagai ibadah sebagai pemain bola. Iya kan? Ya. Tapi setelah itu ya kembali sebagai makhluknya ini Tuhan itu. Setuju. Jadi Sangat setuju. Makanya itu ya kalau pemain-pemain daripada sholat ijenan untuk kamar ya bro, iki lho ono Samsul panitia apa sembahyang gitu, ono panitia kan lho artinya dan di alhamdulillah di hotel ini ada musolanya bagus, enak suasananya. Nah, kita setelah sholat kumpul-kumpul guyon-guyon cerita pengalaman kan asik kan gitu loh. Kalau Cak Sul sendiri kan jarang itu orang ini menjadikan urusan seperti ini bagian dari sebagai profesi. Jarang. Artinya kan banyak orang itu sebagai pemain bola ya jarang juga urusan yang ibadah-ibadah kayak begini ini dikaitkan. Kalau saya sendiri ini memulai itu dari kapan? Memang sudah dari kecil itu saya seperti itu atau bagaimana? Enggak, semua juga perlu latihan ya. Kita perlu dipaksa juga karena ya kadang sepak bola itu banyak godaan juga, terus sepak bola itu kita banyak dituntut untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu karena persaingan di sepak bola itu kan segi kompetitifnya lumayan besar. Ya kemana lagi kalau kita nggak menghadap ke yang di atas untuk minta bantuan gitu. Kalau kita mengandalkan diri sendiri aja ya saya pikir ya kurang nggak bisa karena sepak bola itu dituntut punya attitude yang bagus di dalam dan di luar lapangan, dan saya mencoba itu terus menerus. Ya memang belum sempurna ya, nggak ada yang sempurna ya, dan masih proses. Iya masih proses, tapi ya nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Itu kesadaran itu sejak kapan ya? Ada muncul seperti itu? Sudah berapa tahun yang lalu atau bagaimana?
Atau mungkin ada peristiwa yang kemudian tidak Enggak sih suka. kalau peristiwa enggak. Ya, mulai cilik santri biasa. Saya- Mulai cilik santri itu kan lingkungan juga. Kan? Santri langgar, Ya, santri ya, musahan desa. itu kan ya. Ya. Artinya yang mungkin saya nambahin paling tidak sebagai penyeimbang, supaya kontrol. Apa seperti Samsul bener, balannya kayak akeh godone. Apalagi mungkin dengan klub yang bertaburan apa Ya, yang sebesar-besar, seperti itu apa mana ya, paling enggak untuk dengan sholat itu kan paling tidak kontrol. Artinya biasanya balannya kan mungkin dari segi seleri dan sebagainya berlebih kan gitu. Ya jadi ya, sebagai penyeimbang ya wis ngene iki paling tidak ada kontrol, ada ketika bentuk syukur itu kan tidak mesti apa dengan ini kan juga bentuk syukur. Kita mensyukuri nikmat Allah ya kan, apa mensyukuri nikmat Allah dengan bersyukur gini kan, maukah aku akan tambahkan Allah kan itu. Apa surat Ibrahim ayat 8 itu. Tapi memang secara mentality memang bagus sih buat psikologis kita ya, kayak gini kan. Taji pertandingan tinggi, kita adem di sini adem. Terus posisi pas kita lagi down, mungkin kita mengalami kekalahan. Ya di sini yang bikin semangat. Banyak sih, banyak. Terus yang paling kita rasakan sebenarnya kebersamaan bersama teman-teman yang lain. Kita tetap menjaga kontak, menjaga komunikasi ya meskipun di musola ini ya mungkin nggak semua, tapi kan auranya kan kita menyebar ke teman-teman yang lain. Apa sih? Itu barangkali juga ya, jadi rahasia bisa awet bermain bola ini sampai umur segini dia. Tidak pernah ya ada cedera serius itu selama karir. Alhamdulillah Enggak pernah. ya mudah-mudahan enggak. Alhamdulillah. Ya kita harus bisa menjaga diri dan menjaga hubungan baik dengan yang lain. Kalau kita enggak punya niat yang jelek ke siapapun, nanti kita enggak Pasti juga ya, menjaga. pasti juga insya Allah. Kalau sudah Semuanya niatnya baik-baik saja. niatnya ingin nyedera ya, pasti kadang akan. kan ada yang seperti itu, tapi ya Baik. sekarang udah nggak ada kayak gitu sih. Alhamdulillah di Indonesia pemain udah open minded ya, mesti mereka udah mengerti ya. Mungkin apa ya, dia lihat parameternya, terus dia role modelnya di sepak bola Eropa banyak sekali yang jadi respect sama pemain yang lain. Kita banyak belajar dari sana. Karir community. Ada terakhir barangkali apa mau disampaikan Pak, terus sampai sih. Yang terakhir, karena ini bentuk dari silaturahmi yang sifatnya non formal, paling tidak buat kita kumpul-kumpul, dan ini bagus daripada sholat sendiri di kamar masing-masing. Iya. Dan itu sudah ada panitianya. Ya Cak Sul ini alhamdulillah sebagai provokator, tapi provokator yang bagus kan gitu. Dan itu saya pikir ya mudah-mudahan pemain yang terutama yang muslim ya tetap sholat 5 waktu harus tetap dijaga. Jasul. Ya sebesar apapun usaha kita, kalau nggak diimbangi dengan doa ya sia-sia. Jadinya ya sebisa mungkin kita berdoa dan berusaha.